Impact Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Ibu doakan semua anak-anak dalam keadaan sehat ya. Anak-anak mungkin sekarang sedang dalam liburan ya, dalam suasana liburan ya. Oke, tapi anak-anak masih terus semangat untuk menyaksikan Impact Kids pada hari ini. Yuk anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah sertai anak-anak selama 1 minggu ini. Tuhan yang akan menyertai juga selama 1 minggu ke depan. Kalau kami dalam suasana liburan, kami boleh berkumpul bersama anggota keluarga kami, dengan orang-orang yang kami sayangi, dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong dan memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita buka dari 1 Yohanes 4 ayat 1-3. 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Yuk kita baca ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Anak-anak, renungan Impact Kids pada hari ini berjudul Check It Out ya, yang mengatakan bahwa kita harus mengecek terlebih dahulu setiap hal yang kita, setiap informasi yang kita peroleh dari luar ya, baik dari itu guru sekolah minggu mungkin, atau dari pendeta sekalipun ya, atau dari teman, atau dari orang tua kita ya. Anak-anak pernah nggak di sini ya mendengar sesuatu yang rasanya kok aneh ya, misalnya rasanya nggak gitu deh yang Tuhan Yesus katakan, yang firman Tuhan katakan. Nah, kalian bisa langsung cek ya kebenarannya di dalam firman Tuhan. Kalau misalnya kalian merasa, wah kayaknya nggak bener nih ya, kayaknya bukan gitu deh ya. Nah, kalian bisa langsung cek kebenaran kepada firman Tuhan. Karena anak-anak, seperti yang kita baca tadi ya, ternyata banyak sekali nabi-nabi palsu ya yang muncul. Jadi banyak ajaran-ajaran dari nabi-nabi palsu itu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus check it out ya. Kita harus selalu mengecek kepada firman Tuhan. Oleh karena itu kalian harus rajin membaca firman Tuhan ya, dan kalian bisa berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus yang tolong ya, supaya kalau kalian merasakan ya, supaya kalian punya kepekaan ya, oh ini nggak benar nih. Nah, Roh Kudus yang memberikan warning ya, peringatan ya, Roh Kudus yang memberikan kita kepekaan bahwa oh itu ajaran itu salah, ajaran itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dan kita bisa tolak ajaran itu, kita bisa tidak mempedulikan ajaran itu, kita tidak mengikutinya, tapi kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak mudah goyah, supaya kita tidak mudah terpengaruh, kita harus selalu rajin untuk membaca firman Tuhan. Kita juga harus selalu berdoa, minta Roh Kudus yang menolong dan memimpin kita dalam kebenaran kepada firman Tuhan ya. Ayat yang kedua kita baca ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ada juga ya yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sebetulnya mati ya, tapi dia nggak bangkit.
Ada yang mengatakan seperti itu ya. Ada juga tafsiran-tafsiran yang salah ya mengenai peristiwa kebangkitan Yesus ya. Ada juga yang menyangkal ya. Tapi kita tetap berpedoman kepada firman Tuhan ya. Ayat yang ketiga kita baca. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus ya. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, firman Tuhan juga mengatakan bahwa roh antikristus ada ya. Oleh karena itu, barang siapa yang ajarannya tidak mengakui Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, itu adalah ajaran yang salah ya. Oke anak-anak, mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari teman-teman misalnya ya di sekolah misalnya, kamu orang Kristen ya misalnya ya, kamu gak boleh nyontek ya misalnya, terus teman kamu ngajakin kamu nyontek gitu ya, atau teman kamu ngajakin kamu bohong misalnya ya, gak apa-apa bohong sedikit aja ya, gak apa-apa ini kan bohong demi kebaikan kamu, demi kebaikan orang lain, gak apa-apa kita bohong. Nah anak-anak, kita harus punya hikmat ya, kita harus punya hikmat bagaimana dalam setiap kasus, dalam setiap situasi ya yang mungkin kita hadapi, kita diberi kepekaan, kita diberi hikmat bagaimana kita harus bersikap supaya kita tidak apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu tidak melanggar firman Tuhan. Misalnya kalau Alkitab mengatakan bahwa kita tidak boleh mengucapkan saksi dusta, kita tidak boleh berbohong, kita mau supaya tutur kata kita memang tidak berbohong ya, tapi kita mau berbicara jujur ya. Oke. Nah, tapi kadang-kadang dalam setiap kehidupan kita ya, kita kadang-kadang dihadapkan pada situasi yang sulit ya, menginginkan kita gitu ya, supaya kita berbohong gitu ya. Nah, dalam keadaan situasi seperti itu, kalian bisa berdoa ya kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan supaya apa yang kalian katakan itu bukan kata-kata yang bohong, bukan kata-kata yang dusta ya, tapi bukan juga untuk melukai orang lain ya. Nah, oke anak-anak, hari ini kita diingatkan bagaimana kita harus mengecek kembali ya setiap ajaran yang kita terima, setiap ajaran yang kita dengar atau yang kita lihat ya, kita harus cek kembali kepada firman Tuhan. Jadi jangan kita asal terima, oh kata guru sekolah minggu saya gini, oh kata pendeta yang ada di YouTube gini loh. Nah ternyata anak-anak, setiap ajaran yang mungkin kita dengar dari YouTube ya, sekalipun itu pendeta, belum tentu itu juga benar ya. Tetap kita harus berpegangan kepada firman Tuhan ya. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah menyaksikan acara Impact Kids pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk selalu mengingatkan kami supaya kami boleh selalu mengecek kembali setiap ajaran yang kami terima, yang kami dengar, yang kami lihat. Tolong Tuhan memberikan kami hati yang peka, hati yang penuh hikmat dan bijaksana, supaya kami boleh menerima, supaya kami boleh melakukan apa yang sesuai dengan Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kami tidak mudah tersesat, kami tidak mudah terjerumus, kami tidak mudah untuk terbawa arus ke dalam hal-hal yang tidak baik, ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan memimpin kami, memberikan kesehatan kepada kami, memberkati juga kedua orang tua kami, memberkati saudara-saudara kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih.
kids.